Surya di acara siang hari ini adalah seminar hasil dari penelitian tesis atas nama Hendrik Surya Bahar yang akan menyajikan draft tesis berjudul Analisis Kerentanan Pesisir dengan Pemodelan Geospasial GPI pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Bertindak sebagai pembimbing, pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hilmi, yang kedua Bapak Dr. Zafron Wasik Hidayat. Nanti acara seminar ini terdiri atas 3 tahap. Pertama paparan, sekitar maksimum 20 menit oleh Mas Hendrik Surya Bahar. Yang kedua tanya jawab, bertindak sebagai penguji pertama Prof. Denny Nugroho Sugianto. Penguji kedua saya, selanjutnya nanti diteruskan oleh para pembimbing. Baik, untuk kesempatan pertama, saya silakan Mas Hendrik Surya Bahar untuk menyampaikan paparannya. Waktu maksimum 20 menit. Silakan Mas Hendrik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Sutrisno Anggoro, kepada Prof. Denny Nugroho Sugianto, dan Pak Zafron Wasik Hidayat atas kehadirannya dan kesempatannya dalam acara seminar hasil tesis saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang langsung saja, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang analisis kerentanan pesisir berdasarkan pemodelan geospasial CVI Coastal Vulnerability Index di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Baik, dari latar belakang dulu. Latar belakang berawal dari pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan yang merupakan wilayah produktif dari kegiatan industri batik, jasa dan juga ekonomi perikanan. Namun wilayah ini menghadapi banjir pasang yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, kegiatan industri juga terganggu, dan mata pencaharian yang semula seperti petani melati juga tidak produktif kembali karena terjadinya perubahan alih fungsi lahan dari semula kegiatan pertanian menjadi lahan yang tergenang oleh perairan. Kemudian juga banjir pasang di wilayah tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain juga seperti efek dari perubahan iklim, kemudian juga kegiatan antropologis seperti alih fungsi lahan yang semula vegetasi ekosistem diubah menjadi lahan tambak dan sebagainya seperti itu, sehingga juga memperparah dampak dari banjir pasang pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemodelan geospasial ini diperlukan untuk pada kasus ini untuk membantu terkait perancangan mitigasi dan kebijakan terkait mitigasi bencana di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan, seperti itu. Selanjutnya, untuk perumusan masalah, yang pertama adalah apa saja variabel yang berpengaruh dan bagaimana kondisinya terhadap kerentanan banjir pasang di wilayah pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana model geospasial tingkat kerentanan di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Ketiga adalah bagaimana tingkat kerentanan wilayah pesisir di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Keempat adalah bagaimana pengetahuan dan pengalaman key person ataupun pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kerentanan pesisir dan merumuskan strategi mitigasi bencana banjir pasang di wilayah Pekalongan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah
terdiri dari 4. Pertama adalah mengetahui dan melakukan pemetaan variabel yang berpengaruh terhadap banjir pasang berdasarkan analisis data penginderaan jauh, survei lapangan, dan pemodelan geospasial. Kedua adalah melakukan pemodelan geospasial indeks kerentanan pesisir berdasarkan metode CVI, di mana menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap banjir pasang. Ketiga adalah mengkaji tingkat kerentanan pesisir berdasarkan hasil pemodelan geospasial CVI. Keempat adalah menganalisis persepsi, tantangan, dan rekomendasi dari Kepersen terkait integrasi kerentanan pesisir dalam kebijakan mitigasi banjir pasang di Pekalongan. Seperti itu. Selanjutnya adalah untuk manfaat sendiri, yang pertama adalah hasil analisis kerentanan pesisir terhadap bencana banjir pasang. Ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang penyebab banjir pasang, area yang tergenang, serta dampaknya pada penggunaan lahan pesisir. Kemudian informasi ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, peneliti, dan masyarakat. Selamat datang, Pak Helmi. Kemudian lanjut nggih. Kemudian pemerhati lingkungan. Kemudian untuk pemerhati lingkungan, peneliti, dan masyarakat pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kemudian kedua adalah hasil kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan terapan di bidang oceanografi terkait banjir pasang di wilayah pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Seperti itu. Selanjutnya adalah waktu dan lokasi penelitian. Untuk waktu sendiri, penelitian ini dilakukan dari November tahun 2023 hingga Desember tahun 2024. Kemudian untuk penelitian dilakukan di sepanjang pesisir Pekalongan, terdiri dari kota dan kabupaten Pekalongan, dan terdiri dari 12 desa dari Belacanan, Depok, Semut, Wonokerto Kulon, Api-Api, Pecakaran, Joksari, Bandengan, Kandeng Panjang, Panjang Wetan, Kerapiak, Lo, dan Degayu. Di mana dari peta menunjukkan warna yang sama adalah terkelompok oleh kecamatan yang sama, di mana Belacanan dan Depok berada di Kecamatan Siwalan, Semut, Wonokerto Kulon, Api-Api, dan Pecakaran ada di Kecamatan Wonokerto, Joksari di Kecamatan Tirto, kemudian dari Bandengan, Kandeng Panjang, Panjang Wetan, Kerapiak, Lo, dan Degayu itu berada di Kecamatan Pekalongan Utara, seperti itu. Kemudian untuk survei lapangan dilakukan di September hingga Desember tahun 2024. Kemudian untuk pengolahan data dilakukan pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Seperti itu. Untuk bahan penelitian sendiri ada terdiri dari dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primernya sendiri adalah wawancara secara interview dengan key person yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, NGO, dan komunitas masyarakat, seperti itu. Kemudian juga untuk data sekunder terdiri dari data geomorfologi yang dilakukan pada survei lapangan. Kemudian juga untuk data perubahan garis pantai dengan fungsi penghitung perubahan laju garis pantai yang sumbernya adalah Landsat tahun 2006 hingga tahun 2022. Kemudian tinggi gelombang yang untuk jenis data yang tinggi gelombang ini diperoleh dari European Center for Medium Range Weather Forecast dari tahun 2006 hingga tahun 2022. Kemudian untuk selanjutnya adalah data elevasi yang berfungsi untuk membantu memperkirakan luas genangan, yang kemudian sumbernya adalah dari Global Digital Elevation Model tahun 2016. Kemudian data kenaikan muka air laut dari Topex Jason 1 dan Jason 2 tahun 2006 tahun 2022. Kemudian pada data parameter pasang surut itu diperoleh dari BIG tahun 2006 tahun 2022. Kemudian juga ada data penurunan muka tanah dari Citra Sentinel tahun 2016 sampai tahun 2022. Kemudian untuk alat yang digunakan adalah laptop untuk mengolah dan penganalisis data, kamera digital untuk dokumentasi dan survei lapangan, software ArcGIS untuk pengembangan data digital, global GPS untuk merekam titik koordinat survei banjir pasang, kemudian untuk Microsoft Excel untuk visualisasi data dan analisis data juga, kemudian untuk NVivo untuk menganalisis data interview key person terkait keterkaitan antara node dan case. Selanjutnya untuk metode
pertama ada dari parameter geomorfologi kami melakukan pengunduhan citra, penggabungan band, pemotongan sel, kemudian juga menentukan area sampel, kemudian klasifikasi, terus itu ada proses digitasi juga, kemudian ada pengelompokan, habis itu penentuan kelas kerentanan berdasarkan metode dari Cornish tahun 97. Kemudian juga analisa data dan layouting peta kerentanan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada dari parameter data garis pantai itu dilakukan penggabung hampir sama seperti pada parameter geomorfologi, yaitu penggabungan band, pemotongan citra, melakukan koreksi geometrik, digitasi, overlay, hingga pembuatan peta. Selanjutnya pada parameter gelombang dilakukan pengunduhan data, kemudian ada menggunakan Ocean Data View untuk membaca data dan menyimpan dalam format teks, habis itu melakukan memangkas data pada ODV, habis itu melakukan interpolasi, mengeksplor hasil interpolasi sebagai data berformat, kemudian membuka data menggunakan Excel dan sortir koordinat titik laut sesuai lokasi statik, kemudian menentukan kelas kerentanan, kemudian penyajian data tinggi gelombang seperti itu. Selanjutnya ada parameter data elevasi, di mana dari parameter ini kami menggunakan GDEM dengan resolusi 30 meter, kemudian pemotongan citra, melakukan koreksi koordinat, habis itu penentuan nilai elevasi, menetapkan sesuai dengan metode Cornish 97, habis itu menyajikan informasi kerentanan terhadap elevasi dalam bentuk peta menggunakan layout ArcGIS seperti itu. Kemudian ada parameter selanjutnya adalah parameter kenaikan muka air laut, di mana kami melakukan pengunduhan dari website Avisal dalam format NetGTF, kemudian melakukan pembacaan menggunakan ODV, kemudian juga memangkas area pada data pada ODV sesuai lokasi tadi, habis itu melakukan interpolasi, mengekspor hasil interpolasi sebagai data berformat, habis itu membuka data, menggunakan Excel dan sortir koordinat, habis itu menentukan kelas kerentanan sesuai dengan metode Cornish, habis itu menyajikan data dalam bentuk peta sesuai dengan kerentanan pesisir kabupaten dan kota Pekalongan seperti itu. Kemudian parameter selanjutnya, parameter ke-6 adalah parameter pasang surut, hampir sama, di mana kami melakukan pengunduhan data pasang surut dari BIG, kemudian juga menggunakan Excel untuk pengolahan data, menghitung nilai Formazal, habis itu menghitung MHWL dan MLWL, kemudian juga menghitung rata-rata tinggi pasang surut berdasarkan data yang telah diolah, kemudian mengelompokkan nilai rata-rata tinggi berdasarkan kelas kerentanan, habis itu menyajikan data dalam bentuk yang sesuai untuk analisis yang lebih lanjut seperti itu. Kemudian parameter ketujuh adalah parameter muka tanah, penurunan muka tanah, di mana kami melakukan pengunduhan data, melakukan pemilihan daerah area lokasi, kemudian juga menentukan pasangan data SAR, kemudian membuat reflectivity map dan mass declination, habis itu juga melakukan proyeksi koordinat global, habis itu hitung fase, kemudian juga memilih sparse point, kemudian juga menampilkan hasil akhir dalam format raster dan vektor global, habis itu menentukan kelas kerentanan berdasarkan perhitungan Cornish tahun 97. Kemudian setelah ketujuh parameter tersebut dilakukan analisa, kami melakukan pengolahan data untuk CVI atau data tingkat kerentanan wilayah pesisir, di mana kami mengumpulkan data yang relevan dengan wilayah studi. Data ini kemudian disimpan dan diproses sebelumnya. Kemudian data yang telah dikumpulkan dievaluasi sesuai dengan kriteria kerentanan yang telah ditentukan. Kemudian indeks CVI dihitung untuk mengukur tingkat kerentanan wilayah studi. CVI kemudian dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum, kemudian menentukan kategori CVI berdasarkan hasil perhitungan setiap sel. Kemudian kami melakukan analisa data kategori CVI, habis itu layouting dan pengajian data berdasarkan kategori dari Cornish 97. Kemudian berikut adalah kelas tentang tabel terkait dengan variabel parameter fisik yang kami gunakan dan tingkat kerentanannya dibagi berdasarkan 5 sebagai contoh. Untuk geomorfologi kami terdapat dari 5 kelas, terdiri dari tebing tinggi, untuk sangat rendah,
hingga 5 itu pantai berpasir, berlumpur atau mangrove yang memiliki arti sebagai kelas yang sangat tinggi atau rentan terhadap pesisirnya seperti itu. Kemudian berikut adalah rumusnya, di mana masing-masing huruf rumusnya adalah CVI akar A kali B, C, D, kali E, kali F, dan G dibagi 7, di mana 7 adalah jumlah dari parameter yang kami gunakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ketahui bersama CVI praktis dalam penerapan dan mudah untuk interpretasi. Namun untuk sisi sosial ekonomi kurang, oleh karena itu kami melakukan pendekatan dengan melakukan interview secara in-depth interview untuk masing-masing key person dibagi dari masyarakat, pemerintah, NGO, komunitas, hingga pelaku kegiatan perikanan, seperti itu, agar hasil yang diperoleh itu representatif dari fisik dan juga dari sosial dan ekonominya, seperti itu, di mana kami melakukan sampling untuk masyarakat pada daerah dari 12 desa tadi secara merata, totalnya itu 100. Kemudian dari pemerintah kami membagi dari dinas DKP ada 2 dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, kemudian dari Bapedanya juga seperti sama, hingga BPPT dan DPU dan DLH juga sama 2 orang, kemudian dari BPBS juga dari provinsi, kemudian dari NGO, dari kemitraan sama Bintari, kemudian dari komunitas masyarakat dari Katana, komunitas tanggap kelurahan tanggap bencana, dan komunitas perikanan nelayan setempat, seperti itu, 3 orang dengan total 120 orang sampling. Kemudian dari hasil tersebut kami melakukan wawancara, kemudian kami mentranskripsi, kemudian kami melakukan dari transkripsi tersebut kami mengkodekan data, membagi menjadi beberapa node, kemudian dari node-node tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema, kemudian dilakukan analisis pola hubungan dari perbedaan atau tema, di mana membagi node, kemudian dibagi juga case-nya berdasarkan dari key person yang diperoleh, seperti itu. Kemudian setelah itu dirumuskan kesimpulan menyeluruh terkait strategi mitigasi banjir dan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan hasil dari interview dengan hasil analisis interview dengan key person, seperti itu. Kemudian berikut ada diagram alih penelitian, di mana kami melakukan studi literatur, pengumpulan data, dimulai dari survei tempat, survei literatur juga, seperti itu. Kemudian kami juga membagi data primer dan data sekunder, di mana data primer terdiri dari key person dan survei juga, survei lapangan. Kemudian dari data sekunder terdiri dari geomorfologi, perubahan garis pantai, tinggi gelombang, elevasi, kenaikan muka air laut, rentang pasang surut, dan penurunan muka tanah. Setelah itu melakukan pengumpulan data dan pre-processing, kemudian juga evaluasi. Habis itu melakukan proses pemetaan secara fisik, kemudian evaluasi kriteria kerentanan, di mana dilakukan penentuan kelas kerentanan setiap parameter berdasarkan metode dari Gonis et al. Tahun 97, dan penentuan kelas dengan metode CVI. Habis itu melakukan analisis data dan kesimpulan, seperti itu. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, hasil menunjukkan untuk parameter geomorfologi adalah merata, di mana memiliki level kelas kerentanan 3, yaitu sedengan, di mana kondisi geomorfologinya adalah substratnya aluvial. Hal ini didukung karena terbentuk dari sedimen yang dibawa oleh sungai, seperti Sungai Banger, seperti itu. Kemudian
dari proses sedimen tersebut itu terbentuklah lapisan-lapisan yang didominasi oleh alluvium seperti itu. Kemudian juga wilayah ini terdiri dari pesisir berpasir dan dataran aluvial yang landai serta subur sehingga mendukung sekali kegiatan pertanian di area tersebut seperti itu. Namun juga rentan terhadap erosi dan perubahan garis pantai akibat gelombang laut. Kemudian parameter selanjutnya adalah hasil dari perubahan garis pantai menunjukkan bahwa pada Desa Bandengan dan Desa Tegayu mengalami perubahan garis pantai paling besar yaitu abrasi seluas 10,84 meter per tahun. Kemudian desa lain seperti Desa Kandang Panjang, Panjang Wetan, dan Api-Api juga mengalami perubahan di atas 4 meter per tahun. Kemudian untuk yang paling rendah terdapat di Desa Depok, yaitu 3 meter per tahun. Kemudian untuk parameter gelombang diperoleh terdapat 2 kelas, yaitu kelas yang kurang rentan dan cukup rentan, di mana desa dengan nilai tinggi gelombang signifikan tertinggi diperoleh dari Desa Bandengan, yaitu 0,89 meter seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah parameter elevasi diperoleh dari sebanyak 12 desa memiliki elevasi di bawah 1 meter, membuatnya sangat rentan terhadap banjir pasang. Dengan rendahnya elevasi, air laut dapat dengan mudah menggenangi wilayah ini sehingga terjadi gelombang tinggi dan ataupun pasang surut itu dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan infrastruktur secara serius seperti itu. Kemudian pada parameter kelima itu ada parameter muka air laut di mana memiliki nilai yang merata yaitu 4,6 milimeter per tahun. Kemudian untuk parameter pasang surut itu dapat nilai rentang pasang surut di Pekalongan rata-rata 0,72 meter, menunjukkan kerendahan pesisir yang sangat rendah. Kemudian untuk parameter penurunan muka tanah diperoleh Desa Semut itu memperoleh negatif 7,8, yaitu penurunan muka tanah sebanyak 7,81 meter dengan kelas sangat rentan, sama seperti kelasnya sama seperti Desa Belacanan, Depok, Wonokota Kulon, Api-Api, dan Becakaran. Kemudian setelah dari 7 parameter tersebut dilakukan perhitungan dan analisis, diperoleh pada Desa Semut dan Desa Bandengan ini mendapatkan tingkat kerentanan paling tinggi dengan kategori sangat rentan. Kemudian sementara 6 desa lain seperti Belacanan, Depok, Jeruk Sari termasuk kategori tidak rentan. Kemudian juga di Wonokota Kulon, Api-Api, dan Becakaran termasuk area rentan. Kemudian juga ada wilayah seperti Kandang Panjang, Panjang Wetan, Kerapiak Lor, dan Tegayu berada pada kategori kurang rentan. Nah, berikut adalah tabel di mana kita ketahui Bandengan dan Semut memperoleh nilai tertinggi, namun parameter penyusun yang mendukung untuk posisi tersebut memiliki perbedaan, di mana dari Bandengan ini didukung oleh parameter perubahan garis pantai, elevasi, dan SLL. Kemudian untuk di Desa Semut ini didukung oleh parameter muka tanah yang sangat rentan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari analisa interview dengan Kebasan, di mana menunjukkan pada gambar ini adalah node terkait dengan resiliensi komunitas terhadap bencana terhadap case, yaitu Kebasan, di mana resiliensi komunitas ini memiliki keterkaitan dengan Bapeda, Dinas DKP, dan masyarakat untuk kerjasama terkait perencanaan, terus kemudian juga perlindungan mangrove dan ekosistem, kemudian juga terkait juga kegiatan perikanan di pesisir seperti itu. Kemudian juga dari case untuk BPBD dan Dinas Sosial dan NGO itu berkoordinasi menangani korban bencana
Kemudian dari BPBD menyediakan logistik darurat. Kemudian untuk pemantauan infrastruktur oleh Dinas PU itu dan Dinas Sosial juga melakukan relokasi korban bekerjasama dengan Bapeda seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk node hasil kedua adalah kesiapan infrastruktur dan lingkungan, di mana dari kesiapan infrastruktur ini melibatkan sinergi antara masyarakat dan DPUPL melalui 3 tahap perencanaan, pembangunan bersama, dan pemantauan pasca pembangunan. Kemudian setelah itu pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana melibatkan kemitraan NGO dan masyarakat. NGO menyediakan solusi teknologi berbasis lokal seperti sistem resapan air dan pelindung pantai. Contohnya pada Mangrove Center itu dari NGO kemitraan berencana untuk pembangunan breakwater untuk mendukung ekosistem mangrove agar tetap berkelanjutan seperti itu. Kemudian setelah itu dari normalisasi sungai juga dilakukan oleh DPUPL bersama juga dengan BPWS. Kemudian untuk yang ketiga adalah node terkait strategi mitigasi berkelanjutan pada Gebersan. Nah, pada node ini itu Bapeda dan DLH ini berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan, kemudian mengintegrasikannya kepada mitigasi bencana. Nah, ini perencanaannya itu melalui dokumen LPJMWD dan LKPD, sementara Dinas DLH menyediakan solusi teknis seperti rehabilitasi ekosistem di Depok dan di Belajaran juga seperti itu. Dan untuk program adaptasi perubahan iklim, BPBD, masyarakat, NGO, dan Dinas Sosial bersinergi membangun ketangguhan bencana, salah satunya melalui pembentukan komunitas kelurahan tanggap bencana atau DETANA, desa tanggap bencana juga seperti itu. Kemudian BPBD juga memfasilitasi pelatihan dalam sistem peringatan dini di misalnya seperti di Juruk-Sari dan juga di Depok seperti itu. Kemudian untuk strategi mitigasi yang terpadu antara perencanaan makro oleh Bapeda dan implementasi teknis oleh DLH yang diperkuat oleh pendekatan berbasis komunitas oleh kampung tanggap bencana seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, ini adalah node terkait evaluasi pengembangan kebijakan pada Gebersan. Itu di Dinas Sosial, Bapeda, dan BPBD berkoordinasi dalam evaluasi kebijakan penanggulangan bencana masing-masing, di mana berkontribusi sesuai peran. Dinas Sosial fokus pada pemulihan pasca bencana, Bapeda untuk perencanaan, BPBD pada analisis risiko, dan DKP pada pengelolaan sumber daya pesisir. Selanjutnya untuk Bapeda, DLH, DPUPL, DKP, dan BPBD, dan masyarakat pesisir juga itu bersinergi dalam program terpadu seperti restorasi mangrove di Kandang Panjang dan di Depok seperti itu. Kemudian untuk 3 program utama saling ini memperkuat di mana perikanan berkelanjutan yang dipromotori oleh DKP melalui zona budidaya dan pelatihan nelayan. Selain itu juga DKP Kota itu menginisiasi terkait parit dari tanggul yang di Tegayu seperti itu untuk mendukung suplai air seperti itu. Kemudian untuk restorasi mangrove melibatkan Bapeda, DLH, dan masyarakat. Kemudian untuk yang penanggulangan banjir melalui kolaborasi Bapeda, DPUPL, NGO, dan masyarakat sebagai pemantauan. Kemudian kesimpulannya adalah pertama, banjir pasang di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan dipicu oleh kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, dan elevasi pesisir yang rendah, yang memperpanjang durasi dan luas genangan. Abrasi di daerah ini meningkatkan kerentanan ditambah aktivitas manusia, seperti pembangunan infrastruktur dan eksploitasi air tanah, serta kondisi aluvium memperparah resiko. Seperti itu. Kedua adalah pemodelan geospasial CVI ini di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan menunjukkan tingkat kerentanannya bervariasi antara desa, yaitu desa Semut dan Bedengan sangat rentan dengan nilai CVI 6,78, sedangkan Belajaran, Depok, dan Juruk-Sari termasuk tidak rentan dengan nilai sekitar 3,50 hingga 4,16. Kemudian faktor penentu tersebut faktor penentu meliputi perubahan garis pantai, elevasi, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah. Hasil ini menjadi dasar penting untuk strategi mitigasi risiko wilayah pesisir. Kemudian
Yang ketiga adalah Desa Semut dan Bandengan memiliki nilai CVI tertinggi, yaitu 6,78 yang menunjukkan kategori sangat rentan. Kategori rentan diperoleh oleh Desa Wonokota Kulon, Api-Api, dan Pecakan dengan nilai indeks sebesar 5,53. Sementara itu desa lain seperti Kandang Panjang, Panjang Wetan, Krepek, dan Degayu berada dalam kategori kurang rentan dengan nilai CVI sekitar 4,79. Kemudian di sisi lain, Joksari memiliki nilai terendah sebesar 3,50 yang termasuk dalam kategori tidak rentan seperti itu. Kemudian untuk K-Person sendiri ini yang adalah kesimpulan nomor 4, K-Person menilai integrasi kerentanan pesisir dalam kebijakan mitigasi banjir pasang di Pekalongan masih kurang optimal karena koordinasi antara sektor dan partisipasi masyarakat yang terbatas serta infrastruktur yang belum memadai. Habis itu juga diperlukan pendekatan holistik, peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar kebijakan lebih adaptif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas mitigasi dan ketahanan masyarakat pesisir. Untuk saran sendiri, yaitu pertama adalah studi lanjutan dengan cakupan wilayah lebih luas, tambahan parameter relevan, serta data berkualitas tinggi dapat meningkatkan akurasi analisis dan memberikan rekomendasi mitigasi yang lebih efektif. Kemudian juga harmonisasi data kuantitatif dan kualitatif untuk mengurangi kesenjangan antara pengukuran statistik dan persepsi masyarakat mendukung pengembangan strategi adaptasi yang terpadu. Kemudian juga yang terakhir adalah melakukan studi longitudinal untuk memantau perubahan kerentanan seiring waktu. Kemudian juga terutama dalam menanggapi perubahan lingkungan dan strategi adaptasi masyarakat. Berikut data pustakanya. Terima kasih. Sekian untuk forum, saya kembalikan lagi kepada Prof. Sutrisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendrik yang telah menyampaikan paparannya. Nanti lain waktu, tolong waktunya diperhatikan ya. Kalau bisa ini diusahakan tepat waktu. Nah caranya yaitu PowerPoint itu hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Jadi dipadatkan saja. Ya. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilahkan Prof. Denny untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, kritik, atau sarannya. Monggo dipersilahkan Prof. Denny. Terima kasih Prof. Tres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Prof. Sutrisno Anggoro, kemudian Pak Dr. Helmi dan juga Pak Dr. Jafron. Ya, alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada Mas Hendrik Surya Bahar yang pada siang hari ini sudah melakukan paparan untuk tesisnya yang berjudul analisis kerentanan pesisir berdasarkan pemodelan geospasial CVI di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Ya. Yang pertama kaitannya dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan untuk perumusan masalah maupun tujuan. Ini kita melihat bahwa di dalam tujuan itu salah satunya adalah mengetahui dan melakukan pemetaan variabel yang berpengaruh terhadap banjir pasang berdasarkan analisis data penginderaan jauh, survei lapangan, serta pemodelan geospasial. Dan yang kedua adalah melakukan pemodelan geospasial. Nah, yang di sini yang ingin saya konfirmasi barangkali pemodelan geospasial ini yang dilakukan seperti apa ya? Karena saya melihat tadi dari beberapa parameter yang sudah ada itu hanya dilakukan boboting atau scoring saja di desa A, desa B, desa C, kemudian dari parameter yang ada misalkan gelombang dan lain sebagainya, pasut, kemudian elevasi, penurunan muka tanah, kemudian elevasi dan juga beberapa perubahan garis pantai, itu kan hanya didasarkan kepada pemetaan secara biasa ya ini atau pemetaan secara spasial saja. Nah, yang dimaksud dengan pemodelan geospasial di sini bisa dijelaskan, Mas Hendrik? Monggo, dipersilakan.
Terkait untuk itu, terima kasih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas, pertanyaannya dan masukannya Prof. Denny. Baik, kalau menurut saya, pemodelan geospasial itu adalah, pemodelan yang menggunakan, data-data atau Suaranya instrumen. tiba-tiba, suaranya nggak kedengeran, agak gemerisik. Halo? Nggih. Halo? Halo, ya, Baik. silakan. Halo? Ya. Apakah terdengar, Prof. Denny? Ya, agak kemeresek. Tadi pas presentasi bagus, tapi sekarang kok agak Halo? kemeresek ya. Halo? Halo. Oke, untuk pertanyaan tadi adalah terkait pemodelan geospasial itu bagaimana nih, Prof? Ya, jadi kan gini, jenengan mungkin Mas Hendrik tahu antara geospasial biasa dengan pemodelan geospasial. Tahu nggak kira-kira bedanya? Atau gini, geospasial itu menurut Mas Hendrik gimana? Suara saya terdengar, Mas? Suaranya kok agak gemeresek ya? Tadi saat presentasi bagus, tapi sekarang agak gemeresek. Ya, silakan aja, nggak apa-apa dibahas. Sekarang grogi Prof. Denny. Menurut saya, pemodelan itu kan berkaitan penggunaan data dalam diolah untuk tujuan tertentu dengan visualisasi agar gimana hasil matangnya itu memberikan gambaran yang lebih jelas dan informasi yang representatif dari data-data yang sudah diolah seperti itu. Begitu juga dengan keterkaitannya dengan pemodelan geospasial, di mana kembali lagi bahan-bahan matangnya itu mentahnya itu ya dari aspek data-data geospasial seperti data citra ataupun data tematik lainnya seperti itu, kemudian diolah dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, misalkan dari untuk pemodelan geospasial CVS sendiri berarti untuk memodelkan dari instrumen atau data mentah geospasial yang diolah untuk menggambarkan gambaran terkait kondisi kerentanan pesisir pada suatu wilayah seperti itu, Prof. Apakah Ya, sudah oke. Kalau geospasial yang disampaikan Mas Hendrik, bedanya dengan sistem informasi geografis apa? Kira-kira. Baik, Prof. Kalau menurut saya bedanya dengan sistem informasi geografis dan pemodelan geospasial gitu. Itu kalau pemodelan geospasial itu Suaranya nggak terdengar ya? Suaranya memang belum keluar, Prof. Tak pikir keluar tapi nggak kedengeran. Mohon maaf, Bro Tris. Pak Helmi sampai ketawa itu. bedanya Pertanyaannya sulit-sulit sih. berarti bedanya pemodelan geospasial dan
sistem informasi geospasial gitu. Kembali lagi, kalau menurut saya pemodelan geospasial itu lebih ke satu resep untuk membuat, kalau dibuat kan pengolahan yang satu tema gitu. Kalau untuk sistematis itu lebih banyak integrasi dengan pemodelan yang lainnya, semacam sekumpulan pemodelan seperti itu, Prof. Lebih yang ke integrasi. Jadi tingkatannya tinggi mana nih sistem informasi geografis sama pemodelan geospasial? Kalau pemahaman saya pemodelan geospasial itu lebih ke satu tema gitu, Prof. Misalnya untuk pemodelan perubahan garis pantai, berarti ya itu parameternya perubahan garis pantai seperti itu. Tapi kalau sistem informasi geospasial itu lebih luas, Prof. Jadi kayak dari misalnya temanya perubahan garis pantai itu juga untuk yang pemodelan geospasial. Tapi kalau misalnya untuk sistem informasi geospasial itu lebih luas, di mana mencakup nggak hanya perubahan garis pantai, juga parameter lainnya. Bukan sistem informasi geospasial ya Mas, tapi sistem informasi geografis. Oh iya, sistem informasi geografis, Pak. Maksud saya, maaf. Jadi lebih ke banyak, lebih ada integrasi dengan pemodelan, dengan tema pemodelan yang lain seperti itu, Prof. Jadi mungkin dari sisi sosial ekonomi juga termasuk di sistem informasi geografis seperti itu. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Nah ini udah bagus suaranya. Jadi, masak lagi. Ya, jadi kalau saya boleh saran, sebenarnya yang dilakukan Mas Hendrik itu lebih ke arah sistem informasi geografisnya saja. Karena ketika Mas Hendrik itu menggunakan pemodelan geospasial, arti pemodelan sendiri itu berarti ada justifikasi atau validasi atau verifikasi. Sedangkan tadi beberapa data yang dimasukkan ke dalam CVI itu adalah data-data yang sifatnya given. Misal nih, Mas Hendrik tadi memasukkan itu kan dalam satu hamparan ya, hamparan yang hampir sama, kabupaten dan kota. Pertanyaannya kenapa misalnya pasutnya beda, kedua gelombangnya berbeda-beda. Nah itu kira-kira ada analisis data apa yang bisa menyebabkan misalnya itu kan dalam satu hamparan data gelombang dimasukkan dengan nilai yang berbeda, sedangkan seperti kita ketahui di lapangan bagaimana Mas Hendrik itu bisa memisahkan nilai dari masing-masing parameter tersebut, gitu kira-kira. Tahu pertanyaan saya nggak Mas Hendrik kira-kira? Jadi kenapa Mas Hendrik memasukkan nilai yang berbeda-beda ke dalam setiap parameter yang ada di dalam perhitungan CVI, misalnya untuk parameter gelombang saja, terus kemudian parameter kalau elevasi tadi malah hampir sama semua, terus kemudian penurunan tanah dan lain sebagainya. Apakah ada kecukupan data ketika Mas Hendrik memasukkan masing-masing data tersebut ke dalam CVI-nya? Bisa diulangi lagi, Prof? Oke, gini Mas Hendrik. Simpelnya adalah apa yang mendasari Mas Hendrik untuk bisa memasukkan masing-masing nilai tersebut secara spesifik ya
Desa Depok, misalkan Desa Bandengan dan lain sebagainya dengan nilai-nilai yang ada di situ. Misalnya tadi kalau gelombang, pasang surut itu mungkin ya kalau satu hamparan sepertinya nilainya hampir sama. Tapi Mas Hendrik kan bisa memasukkan dengan nilai yang berbeda-beda. Nah ini kira-kira data yang diperoleh dari mana gitu? Baik, untuk baik Prof. Untuk datanya nggih. Untuk data sendiri kami peroleh untuk sudah tidak dilampir dalam ini Prof. Untuk data sendiri diperoleh untuk perubahan garis pantai dari Bangsat USGS, kemudian untuk tinggi gelombang signifikan dari European Center for Medium Range atau ECUMWF, kemudian untuk elevasi itu dari Global Digital Elevation Model, kemudian untuk kenaikan muka air laut itu dari Topex Poseidon atau dari www.eviso-oceanops.com. Kemudian untuk pasang surut itu diperoleh dari BIG. Kemudian untuk penurunan muka tanah dari Citra Sentinel, European Space Agency, seperti itu. Halo? Ya, itu adalah beberapa sumber data yang didapatkan Mas Hendrik ya. Jadi itu sifatnya kan mengambil data terus kemudian dipetakan gitu kan Mas ya. Bukan dimodelkan lagi atau gimana sifatnya. Jadi data diambil dari masing-masing itu. Memang data itu semuanya adalah dari data pemodelan. Tapi Mas Hendrik kan tidak melakukan pemodelan di dalam menggunakan data tersebut. Jadi sebaiknya memang langsung saja berbasis sistem informasi geografis karena kalau pemodelan berarti nanti Mas Hendrik ada konsekuensi untuk melakukan validasi atau verifikasi setidaknya dari setiap model yang diperoleh dari situ. Sedangkan yang dilakukan ini adalah dari masing-masing nilai yang diperoleh dari data sekunder tadi dipetakan atau diplotkan saja, kemudian langsung dihitung, dimasukkan ketemu CVI-nya. Jadi seperti itu. Jadi maka kalau kita diistilahkan pemodelan berarti nanti harus ada semacam formulasi atau menghasilkan suatu model di mana model ini juga nanti harus diuji validitasnya. Itu hanya pengertiannya saja. Tapi paling tidak Mas Hendrik sudah tahu atau paham bahwa yang dilakukan sebenarnya hanya mengeplot dari data-data yang ada, kemudian istilahnya dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis bahwa di desa ini nilainya sekian sekian sekian, di lokasi ini nilainya sekian sekian sekian, sehingga tidak melakukan generate atau tidak melakukan pemodelan yang sebagaimana di judul seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan beberapa data tadi sudah disampaikan sumbernya dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada baiknya dicek kembali ya Mas ya, karena data yang tadi sumber-sumber yang tadi disampaikan itu kan resolusinya cukup besar. Ya, apakah juga nanti di resolusi tersebut mencakup di lokasi desa-desa tersebut? Karena ini sangat berdekatan, karena ini hanya lokasinya kan hanya sekitar kota dan Kabupaten Pekalongan atau lokasi yang sempit. Sedangkan data yang digunakan itu sepertinya mempunyai resolusi yang besar-besar, termasuk di dalamnya mungkin lebih dari kilometer ya resolusinya. Sehingga
dipastikan lagi bahwa data yang diambil dari dari beberapa jenis sumber tersebut memang pada posisi yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian di dalam itu tadi ya, seperti pengukuran parameter tinggi gelombang signifikan itu kan nilainya sangat detail ya. Jadi artinya 0,75, 0,62, 0,64. Ini yang bisa membedakan 0,62, 0,64 itu apa gitu. Itu juga menjadi nanti mungkin perlu dicek lagi. Karena kan tidak melakukan pengukuran, tapi kalau melihat ketelitian 0, itu kan berarti satuan yang digunakan pengukurannya 0,64, berarti itu kan dalam sentimeter. Berarti alat itu mempunyai ketelitian di level sentimeter untuk mengukur ya. Tapi untuk kan tadi diambil dari beberapa jenis data sekunder, apakah memang seperti itu? Karena ini lokasinya berdekatan, tapi nilai misalkan gelombangnya sangat berbeda, dan ini menyebabkan scoring atau skor penilaian kerentanan juga berbeda. Hal yang sama juga di elevasi gitu ya, kan itu nilai skornya untuk tingkat elevasinya kan kecil ya, 0,9, 0,7 ini berarti resolusinya cukup detail. Kalau 0,9, 0,7 berarti kan sedangkan data yang tadi digunakan itu apakah mempunyai resolusi sampai sentimeter. Kalau tidak punya resolusi sampai sentimeter atau resolusinya meter, berarti kan Mas Hendrik harusnya menggunakan ya setingkat resolusi tersebut. Misalnya jangan sampai karena itu kan kayak kita ngitung kalkulator 1 dibagi 2 itu kita bisa atau 1 dibagi 3 misalnya kita bisa memberikan 0,33333, 3-nya sampai ke belakang ada sampai 10, 3-nya bisa sampai 2, 3-nya hanya 0,3 saja. Ini kan tergantung sebenarnya kalau perhitungan kalkulator nggak bisa kita gunakan di dalam untuk menginput data dengan resolusi data yang kita miliki. Misalkan data itu satuannya adalah resolusinya 5 meter atau resolusinya 10 meter. Berarti tingkat ketelitiannya ya di 10 meter itu. Tapi kalau sampai dilevelkan ke 0, sekian berarti kan sudah tingkat ketelitiannya sentimeter. Nah, untuk bisa mencapai ke situ tentunya kan kalau hanya langsung menggunakan interpolasi biasa akan ketemu misalkan seperti itu. Tapi kalau enggak, ya itu memang harus kita modelkan. Kalau benar yang dilakukan Mas Hendrik adalah pemodelan geospasial, berarti itu kita generate lagi, kita modelkan lagi, kemudian kita akan mendapatkan data itu dan kita validasi di lapangan. Itu yang disebut dengan pemodelan geospasial. Jadi dari data itu kita generate, kita modelkan, mendekati enggak dengan data yang di-input. Tapi kan sepertinya yang dilakukan Mas Hendrik kan langsung given dari data-data sekunder yang ada. Nanti itu bisa menjadi perhatian. Kemudian laju penurunan tanah. Laju penurunan tanah itu kan juga sampai di level ini kan sentimeter. Kalau komanya 2 berarti di level milimeter. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti akan sedikit mungkin karena ini sifatnya tesis ya, karena tesis sudah analisisnya cukup kuat gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan key person dan juga wawancara tadi sudah dilakukan ya. Jadi dari hasil visualisasi resilient tadi terhadap key person-nya ini memang ada hubungan yang searah gitu ya. Jadi hubungannya semuanya hampir searah. Jadi apakah memang hubungan ini tidak bisa tidak bisa di-connectingkan gitu ya. Artinya antara Dinas Kelautan Perikanan berdiri sendiri kaitannya dengan resilient komunitas terhadap bencana, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah misalkan seperti itu. Sepertinya ini bisa tidak satu arah ya, tapi kalau melihat ini biasanya bisa dua arah atau bolak-balik atau mungkin mempunyai circle atau mempunyai seperti jaring-jaring gitu Mas. Jadi jaring-jaringnya jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kan pernah
punya apa ya istilahnya, apa ya dulu Pak Elmi, scatter yang Pak Elmi tesisnya, disertasinya dulu yang bikin jaring-jaring sampai terkecil, dan itu ketika kayak model AHP itu kan tools juga sama ini sebenarnya seperti AHP, tapi sayangnya ini hanya dilakukan di satu arah gitu. Sebenarnya kalau bisa ini merupakan satu hal yang bisa dilakukan di dua arah, sehingga ada semacam timbal balik. Tidak semua dua arah, tapi saya lihat ini semuanya satu arah. Ya, seperti itu. Jadi mana yang bisa dua arah, yang mana yang bisa satu arah. Semua yang kaitannya dengan itu. Sehingga nanti di dalam penjenengan menyimpulkan key person menilai integritas kerentanan pesisir dan kebijakan mitigasi itu masih kurang optimal, itu berarti harus ada semacam ininya, kurang optimalnya itu kan kita bisa tanpa wawancara biasa aja gimana Pak kurang optimal, tapi kekurangan optimal ini kalau dikaitkan dengan tesis berarti harus ada semacam tools yang menilai ketika dia kurang optimal, berarti ada satu atau dua faktor atau dua variabel yang nantinya akan mempengaruhi ini dan itu, kayak model AHP, hierarki seperti ini. Jadi kalau AHP itu langsung kelihatan kayak ada muncul semacam scoringnya, dan scoring itu nanti akan memberikan bobot bahwa itu kurang optimal. Sedangkan yang dilakukan di sini adalah hanya sebatas analisis kalau ini saya melihatnya tools yang Anda gunakan apa Mas? Kira-kira visualisasi ini hanya biasa saja. Dalam? NVivo. 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 Iya, NVivo. Nah, nanti mungkin lagi ya. Karena ini kok saya melihatnya hanya satu arah, dan sepertinya kalau setiap tools itu biasanya mempunyai satu indikator atau satu bobot yang bisa menyimpulkan dari beberapa parameter yang kita input. Jadi ini kan sebenarnya model dari jaring-jaring ini yang kita inputkan dari beberapa variabel ya. Ada variabel-variabel yang terikat ataupun variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi. Itu sih sedikit masukan sehingga nantinya akan bisa menyimpulkan dengan lebih komprehensif seperti itu. Dan peta yang jenengan hasilkan itu juga nanti minta tolong dicek lagi, disesuaikan dengan data-data yang ada ya, karena yang warna merah sangat rentan itu justru diapit oleh tidak rentan. Padahal ini lokasinya kecil, lokasinya sempit, atau lokasinya nggak terlalu besar, tapi yang sangat rentan itu diapit, kirinya itu tidak rentan. Apakah memang seperti itu langsung punya gradasi yang seperti itu gitu? Kalau kita lihat tadi dari perubahan garis pantai dan lain sebagainya kan menunjukkan hampir semuanya kayak mengalami agresi lah seperti itu ya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam bobot scoring masing-masing dan jenengan gambarkan di peta, maka ini dari tidak rentan kok berdampingan persis sampingnya adalah sangat rentan. Nah ini juga agak sedikit dipertanyakan gitu ya. Padahal posisinya berdekatan, kemudian mempunyai nilai yang hampir sama, memang ada satu indikator yang tadinya menyebabkan dia tidak rentan, tapi karena indikator tersebut adalah diambil dengan resolusi yang tadi ya, seperti saya sampaikan, dan mempunyai nilai gap yang cukup besar, sehingga jenengan mengalami sedikit juga kalau saya melihat sih ketidak konsistenan ketika kita melihat ini secara spasial membentang dari barat ke timur. Itu Prof. Tris yang bisa kami sampaikan masukannya. Sukses selalu buat Mas Hendrik. Ya. Terima kasih Prof. Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Denny. Masukannya bagus. Saya rasa masukan yang sangat konstruktif. Nanti tolong Mas Hendrik ditindaklanjuti dan notulennya nanti dilampirkan ya. Jadi perbaikan setelah disetujui penguji itu dilampirkan dalam tesis yang nanti
dibawakan saat ujian ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Prof. Denny Nugroho Sugianto. Kita beranjak ke penguji berikutnya. Saya persilakan Bapak Dr. Zafran Wasik Hidayat, apakah sudah bisa bergabung? Pak Zafran? Hanya bisa mendengar ya, Pak Zafran ya. Besarkan suaranya dengan mic. Oke, silakan Pak Zafran. Ya, sampun ya, Prof. Saya device-nya itu agak trouble. Jadi ini menggunakan telepon dari WhatsApp. Moga-moga bisa didengarkan. Tapi secara penuh saya bisa mengikuti diskusi dari apa yang sudah dikomunikasikan di penguji tadi. Baik, Prof. Tris, Prof. Helmi, dan juga Prof. Denny. Saya sampaikan juga selamat ke Mas Hendri, sudah bisa menyampaikan hasil seminar. Jadi ini sudah satu langkah berikutnya yang nanti kan tinggal satu akhir saja. Baik, saya sampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan materi. Tadi sudah diungkap banyak dengan Prof. Denny. Saya hanya menambah beberapa saja. Jadi saya juga mengamati tadi yang berkenaan dengan kerentanan tadi, ada yang rawan tapi juga berdampingan dengan alokasi yang lebih kurang rawan. Saya kira untuk setiap perbedaan kritis tadi, itu tambahkan catatan sebenarnya pembedanya apa, sampai terjadi kontras antara yang sangat rawan dengan yang tidak rawan. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan potensi mangrove. Karena kita bicara kerentanan, itu kalau tidak membahas mangrove, itu kelihatannya belum link, belum gandeng. Jadi mangrove sendiri kan merupakan instrumen yang digunakan untuk bisa menekan risiko kerentanan. Jadi ini kalau apalagi pada kriteria yang 5 poin itu, peringkat kerentanan, poin kelima itu menyinggung mengenai mangrove. Ya, itu juga harus dikaitkan. Apakah karena mangrove-nya tidak ada atau mangrove-nya tidak dapat habitat yang sesuai, sehingga itu menjadi rawan dan juga perlindungan pantainya berkurang. Kemudian juga yang kaitannya dengan mangrove, ini muncul di kriteria, jadi sebaiknya juga dielaborasi dengan baik. Mungkin 2 poin itu dulu ditanggapi lebih dahulu, nanti kita sambung lagi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Zafran untuk masukannya terkait dengan menambahkan catatan terkait pembeda antara daerah atau hasil dari sangat rentan dengan tidak rentan akan kami tambahkan. Kemudian juga untuk keterkaitan mangrove dengan hasil CVI, di mana mengkaitkan CVI poin 5 dengan aspek mangrove di dalamnya, seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup. Halo. Pak Zafran masih ada masukan?
Oh, baik. Jadi terkait dua wilayah yang bersebelahan dengan apa ya, dengan antara sangat rentan dan tidak rentan. Untuk semut sendiri uh, dari dari aspek baik. Baik, dari misal dari uh, dari hasil kan menunjukkan desa Semut itu kan sangat rentan. Kemudian bersebelahnya dengan desa Depok dan Belacanan. Nah, kondisi desa Semut sendiri ini untuk dibandingkan dengan desa Wonokota Kulon dan untuk di sebelah timur dan desa Depok dan Belacanan di sebelah barat, untuk vegetasi mangrove-nya uh, itu apa ya, tidak sebaik di Depok itu sudah ada program penanaman restorasi mangrove dari Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan NGO. Namun untuk desa Semut itu uh, sudah ada kegiatan relokasi beberapa dusun di dalamnya, yang menunjukkan bahwa uh, ini dari Bapedanya itu relokasi di beberapa dusun untuk uh, pembangunan tanggul, rencananya seperti itu. Jadi sudah untuk areanya itu sudah tidak memungkinkan lagi dan memiliki, oleh karena itu uh, dari hasil itu sangat rentan dibandingkan dengan desa sebelumnya. Kemudian untuk desa Bandengan ini, desa Bandengan itu berdasarkan dari dikaitkan dengan hasil wawancara, itu kan itu parameter beban garis pantainya kan signifikan sekali nggih. Nah, itu tuh dari karena alih fungsi lahan yang semula bekas kebun melati, kemudian dialihfungsikan jadi tambak, kemudian tambaknya tidak produktif kembali seperti itu, dibandingkan dengan desa sebelahnya yaitu desa Jeruk Sari dan Kandang Panjang. Untuk Kandang Panjang sendiri sudah ada uh, mangrove center, namun halo, oh nggih. Nggih.
Ya, ya terima kasih Pak Zabron Terima kasih Pak. atas masukan-masukan yang sangat berharga. Nanti tolong ya direkam, diperbaiki ya Mas Hendrik. Kalau kurang paham ya tanya lagi ke penguji maupun pembimbing. Baik, sebelum saya serahkan ke Bapak Dr. Helmi, perlu saya sampaikan ke Bapak Dr. Zabron dengan Prof. Denny, nanti nilainya langsung dikirim ke Mas Hastomo aja ya. Jadi Prof. Denny dan Siap Prof, siap Prof. matur nuwun. Kalau masukan dari saya tadi selain PowerPoint, ini juga terkait dengan faktor dominan yang dimasukkan di sini kan sea level rise dan subsidence ya. Padahal ini sudah mencuat di mass media beberapa kali banjir besar baik di Kota Pekalongan maupun di Semarang itu karena saluran air semua tertutup sampah dan latak tahu ya. Latak itu bekas dari badai itu loh. Itu bersama sedimen nutup saluran, kedua menyumbat pompa. Sehingga ini genangan robnya itu lama dan makin tinggi. Nah ini mohon penjelasan kenapa faktor itu tidak diperhitungkan ya. Padahal itu masalah krusial di sana. Kedua, yang perbatasan dengan Pekalongan itu ada tempat penampungan sampah di pinggir pantai terbesar di Jawa Tengah, di Gayo itu. Nah itu kalau pas pasang tinggi, itu sampahnya nyebar kemana-mana itu. Masuk di Pekalongan, masuk di saluran-saluran malah menyumbat pompa. Nah ini kira-kira ini ada pengaruhnya enggak terhadap pemodelan tadi? Ya, karena ada faktor X yang barangkali belum diperhitungkan di permodelan itu. Kalau memang belum, ya barangkali perlu dijelaskan. Ada limitasi faktor-faktor apa yang belum diperhitungkan di sana, supaya nanti bisa ditangani oleh peneliti yang lain. Kemudian yang keempat, itu masalah rembesan bobolnya tanggul justru di daerah perbatasan. Pekalongan dengan Tegal dan Pekalongan dengan Batang. Masalahnya yang di Kabupaten Tegal dan di Batang itu terbuka. Dan kebetulan tanahnya juga labil di sana. Ya. Nah, ini yang seringkali juga menyebabkan kerentanannya itu makin tinggi di daerah-daerah perbatasan itu. Nah ini kira-kira ini nanti perlu diperhitungkan apa enggak. Kalau enggak diperhitungkan ya cukup nanti diberikan catatan sebagai limitasi. Nanti di saran ada faktor-faktor apa yang belum dipertimbangkan dalam pemodelan ini. Sehingga nanti orang lain bisa aja menindaklanjuti. Karena kan masalah itu banyak dan harus fokus ke hal-hal tertentu ya. Apalagi tesis itu kan tidak mungkin menjangkau semuanya. Tesis itu level berapa Mas di kompetensi itu? KKNE? Belum pernah dengar? Belum tahu. Level 8 ya, level 8. Jadi kemampuan analisis itu ada di tesis. Nah kalau disertasi itu levelnya 9 ya. Selain analisis, sintesis, evaluasi untuk menghasilkan novel tesis, kebaruan temuan ya. Kalau tesis tidak wajib menghasilkan novel tesis. Tapi dalam analisis, apalagi ini terkait dengan permodelan, ini yaitu kemampuan analisis itu kalau bisa komprehensif ya.
faktor-faktor dominan itu diperhitungkan. Meskipun ya tidak harus lengkap semuanya ya. Kemudian peta ya. Petanya itu kan 2006 sampai tahun 2022. Tapi penelitiannya tahun 2024. Nah ini perlu diyakinkan. Kira-kira kalau itu digunakan untuk ground truth, ini layak apa enggak? Terus yang kedua, tahun 2023, Undang-Undang peraturan pemerintah yang diturunkan dari Undang-Undang nomor 23, ya. Undang-Undang nomor 23 itu tahun berapa? Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu. Yang pertama kan Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, setelah itu tahun 10 tahun setelah itu, 20 tahun setelah itu, 2004, terus jadi 2024. Namanya dulu 32 dibalik menjadi 23, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kalau yang Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu, basis petanya itu surut terendah. Yang diperhitungkan itu pesisir itu menggunakan surut terendah. Tapi Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 itu menggunakan pasang tertinggi. Nah ini peta tadi yang dipakai itu yang tahun 2006 ya, berarti itu masih bisa pakai untuk 2004 itu masih surut terendah. Tapi yang berikutnya setelah tahun 2024 itu menggunakan pasang tertinggi, sehingga nanti kalau acuannya BIG bisa beda itu. Seperti BIG sekarang, coba kalau lihat peta berdasarkan basis surut terendah, itu malah tambah luas itu pantai-pantai di Pantura. Dulu waktu nyusun tata ruang bingung itu Pak Helmi itu di DPR dulu, gimana kalau surut terendah malah pantainya makin luas, tapi kalau pasang berkurang banyak. Mungkin kasus ini juga seperti itu. Makanya kalau bisa ya distandarisir aja pakai pasang tertinggi semua, campuran. Kalau bisa jangan campuran. Ya pesan saya itu aja. Yang sosek ini belum jelas. Ini kuesionernya itu sistemnya tertutup, terbuka, terstruktur apa tidak terstruktur. Kalau bisa dijelaskan. Soal kalau terstruktur, tertutup atau semi tertutup harus ada uji validitas dan uji reliabilitas. Dan itu dituangkan di metode hasil uji itu supaya tahu pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara itu sahih apa enggak. Ya itu aja ya. Ya mudah-mudahan pertanyaannya bebas ya. Itu jadi hanya poin-poin tapi wawancaranya bebas. Tapi kalau terstruktur harus diuji. Ya. Nanti silahkan aja. Saya kan nggak tahu pertanyaannya seperti apa. Iya, itu aja. Yang lain-lain bagus ya. Nanti salah-salah ketik aja diperbaiki. Ya, selanjutnya silakan Bapak Dr. Helmi untuk menyampaikan pencerahan sekaligus ini mengakhiri sesi seminar ini. Monggo silahkan Pak Helmi. Baik, terima kasih Prof. Tris. Yang saya hormati sekali lagi Profesor Sutrisno Anggoro, Profesor Denny Nugroho, dan Bapak Dr. Jafron. Kemudian saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Hendrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk konsultasi itu Saudara Hendrik ini sangat rajin konsultasi. Dari Pekalongan bolak-balik ke Semarang. Gitu. Kemudian konsultasinya juga cukup lama dan berulang-ulang. Ya. Cuman karena Mas Hendrik
mulai dari bawah, Prof, untuk studi mengenai ROP ini. Jadi ya agak pontang-panting juga. Agak pontang-panting. Karena itu walaupun memang di beberapa bagian, terutama di penulisan, ada bagian-bagian yang belum rapi, tapi saya dan Pak Jafron memberikan peluang untuk bisa maju ke ujian seminar hasil. Nanti setelah seminar hasil, banyak hal yang perlu diperbaiki lagi ya, terutama di dalam penulisan. Saya setuju ya masukan dari Prof. Denny tadi, Pak Jafron ya, bahwa istilah Prof. Tris juga sudah memberikan masukan tadi untuk bisa diakomodir ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi Mas Hendrik ya, di kampus untuk koreksi-koreksi tersebut ya, agar dokumen ini siap untuk maju ke ujian tesis. Nanti di ujian tesis itu akan lebih berat lagi gitu ya, pertanyaannya lebih complicated lagi. Tadi Prof. Tris, Prof. Denny, terus sebagai penguji masih pertanyaan yang belum mendalam, masih arahan-arahan karena ini pemanasan ya, seminar hasil, tapi hati-hati nanti di ujian tesis ya. Apa yang disampaikan sekarang itu dicatat, kemungkinan itu muncul juga nanti di ujian tesis ya. Jadi jangan sampai nanti tidak bisa dijawab ya. Kemudian saran saya kemarin sudah saya lihat gitu ya, penulisan-penulisan. Di sini juga sudah saya beri catatan, kemarin juga sudah saya berikan, nanti kita perbaiki setelah seminar hasil ini selesai. Bagaimana tampilan di peta gitu ya, bagaimana menulis citasi, kemudian bagaimana menulis subjudul, itu tolong dilihat lagi di buku panduan ya. Terus kemudian beberapa hal yang penting yang disampaikan Prof. Tris tadi ya, terkait selokan, itu juga berpengaruh terhadap kerentanan banjir rob gitu ya, yang tersumbat karena sampah, kemudian tumpukan sampah di pesisir yang bisa mengalir, berpindah karena banjir rob dan menyumbat saluran, itu juga menimbulkan kerentanan. Itu nanti masukkan di dalam pembahasan. Memang bagian itu penting di dalam kajian ini dan bisa direkomendasikan pada penelitian-penelitian yang akan datang, ya, dimasukkan. Karena di sini memang kita lihat belum dikaji. Kemudian masukan dari Prof. Denny tadi terkait jangan menggunakan istilah pemodelan geospasial, tapi bisa juga nanti diganti dengan menggunakan sistem informasi geografi, ya. Karena nanti dituntut validasi dan seterusnya akan lebih menyulitkan Henry ya, di dalam menyiapkan dokumen untuk maju ke ujian tesis. Kemudian di lampiran-lampiran situ ada foto-foto survei lapangan cukup banyak ya. Nah itu gambarnya tolong diperbesar. Jangan satu halaman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gambar gitu ya. Dibagi aja satu halaman itu ada 4 gambar. Besarnya diusahakan sama, di crop sehingga rapih tampilannya ya. Ini di halaman 137. Kemudian di setiap gambar diberi keterangan. Itu apa dan di mana. Kapan gitu kan. Itu waktunya. Kemudian ada juga lampiran yang teksnya terlalu kecil, tidak bisa dibaca, itu diperbesar. Karena lampiran-lampiran ini mendukung untuk melihat data hasil di dalam dokumen. Karena di dokumen tidak ditampilkan semua, tapi sehingga perlu ditampilkan di lampiran. Lampiran ini gambar-gambar yang teksnya terlalu kecil, tolong diperbesar. Ya. Kemudian kuesioner. Ini kan menggunakan kuesioner. Bagus sekali tadi Prof. Tris mengingatkan, kalau kuesioner itu bentuknya bukan lembar pertanyaan. Kalau wawancara, interview atau in-depth interview, wawancara atau wawancara mendalam, itu bentuknya pertanyaan. Kalau kuesioner isinya pilihan.
A, B, C, atau bukan pilihan juga bisa, gitu kan, tertutup atau terbuka. Nah, ini nanti tolong dibuat cocok, sesuaikan kalau dia kuesioner seperti apa bentuknya gitu ya, wawancara seperti apa bentuknya. Kalau ini dicampur ya, semuanya bentuknya pertanyaan. Nanti tolong itu diperbaiki. Kemudian skala pada peta itu jangan menggunakan skala yang 1:sekian, itu skala angka. Kenapa? Karena petanya itu kan kalau ditampilkan di layar, dia beda ukurannya dengan tampil di laptop, tampil di disertasi. Jadi gunakan skala garis saja, skala batang saja. Terus kemudian di peta-peta, semua peta ini lengkapi toponimi, nama-nama geografi. Kabupaten Pekalongan yang mana, kota Pekalongan yang mana, itu dilengkapi nama-namanya ya. Kemudian batasnya yang mana, sehingga kelihatan jelas mana kabupaten, mana kota. Terus teks nama-namanya juga bisa lebih kuat warnanya, ya. Sehingga enggak kelihatan kabur gitu, kalau dibaca enggak ada. Gitu ya. Saya kira itu Prof. Tris ya. Terima kasih sekali lagi koreksi dari Prof. Tris ya, Prof. Denny, untuk saya dan Pak Jafron memperbaiki bersama-sama juga dengan Hendrik ya, memberikan arahan di dalam perbaikan dokumen ini. Ya. Nanti Mas Hendrik harus kerja keras lagi ya untuk bisa memperbaiki ini sehingga bisa maju segera ke ujian tesis. Ya. Terima kasih Prof. Tris. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hilmi. Baik, demikian tadi Mas Hendrik, seminar hasil untuk Anda. Dan yang terakhir, izinkan saya selaku Ketua Sidang menyampaikan berita acara ujian seminar hasil penelitian tesis Universitas Diponegoro, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan. Pada hari ini bertempat di ruang sidang program Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah dilaksanakan ujian seminar hasil penelitian tesis atas nama Hendrik Surya Bahar, NIM 30012241003. Judul tesis, analisis kerentanan pesisir dengan pemodelan geospasial GVI di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan. Dengan penguji 4 orang. Pertama, Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto. Kedua, Profesor Dr. Insinyur Sutrisno Anggoro. Ketiga, Dr. Jafron Wasik Hidayat. Keempat, Dr. Muhammad Hilmi. Yang ketiga dan keempat sekaligus juga sebagai pembimbing kedua dan pembimbing pertama. Hasil penilaian tim penguji pada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan sebagai berikut. Bahwa seminar hasil penelitian tesis dapat diterima dan dapat meneruskan sidang tesis dengan perbaikan minor. Perbaikan minor segera ya nanti diperbaiki setelah berkonsultasi dengan para penguji dan pembimbing. Waktu perbaikan jangan lama-lama, batas waktunya 1 bulan ya, maksimum 1 bulan. Ya, tolong diperhatikan. Untuk itu saya sampaikan selamat
Ya, atas nama penguji dan pembimbing saya sampaikan selamat untuk Mas Hendrik Surya Bahar. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan perbaikannya dalam waktu secepat mungkin. Ya. Selanjutnya kepada para penguji, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan, terutama kepada Profesor Dr. Teni Nugroho Sugianto, Dr. Jafron Wasik Hidayat, dan Dr. Muhammad Helmi. Sekian berita acara dan hasil penilaian seminar tesis sudah saya bacakan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada para penguji, selamat untuk pada mahasiswa yang diuji, Saudara Hendrik. Kita nanti berharap dapat ketemu pada kesempatan mendatang pada saat ujian tesis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan, baik pada Mas Hendrik selaku yang diuji maupun bagi para penguji dan para pembimbing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar hasil penelitian tesis saya tutup. Matur nuwun Prof. Tris, sukses selalu ya Prof. Matur nuwun. Matur nuwun Prof. Denny. Denny. Prof. Matur nuwun Pak Jafron. Dan sehat selalu. Terima kasih Prof. Denny dan Pak Jafron. Matur nuwun Prof. Denny, Pak Jafron. Oke. Semoga Assalamualaikum. mohon maaf Prof. Izin pamit Prof. Denny. Bisa ke sana tadi. Di sini. Ya nggak apa-apa Prof. Ya nggak apa-apa. Matur nuwun. Nggak apa-apa. Matur nuwun Prof. Monggo silakan kirim ke Mas Hasto aja. Matur nuwun.